Menjadi penghafal Al-Quran adalah menjadi impian umat muslim seluruh dunia yang ingin diwujudkan. Bagaimana tidak, Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah adalah pedoman hidup bagi umat muslim. Tentu hal ini menjadi sebuah keistimewaan tersendiri saat kita mampu menjadi penghafal Al-Quran. Seperti dikutip dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dengan jaminan surga nanti, banyak orang berlomba-lomba untuk menghafal Al-Quran, terlebih orang tua yang ingin anaknya menjadi para penghafal Al-Quran. Belajar menghafal Al-Quran pada anak saat ini sebenarnya tidak sulit untuk dilakukan, karena pertumbuhan anak-anak zaman dulu dan sekarang sudah sangat jauh berbeda. Dalam belajar menghafal Al-Quran ada banyak cara, dimulai dari belajar melalui aplikasi pada smartphone sampai menyekolahkan anak mereka ke berbagai yayasan pondok pesantren penghafal Al-Quran. Pada kesempatan kali ini ada metode bagus nih buat kalian para calon penghafal Al-Quran. Metode ini bernama HOBI, Holistic Brain Improvement. Mau tahu apa itu metode HOBI? Yuk kita simak selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah pernah mengadakan sebuah kajian, yang mana kajian itu berawal dari Al-Quran, di mana kami ada teman-teman dari UGM, ada Prof. Mustafa, ada Prof. Ginus, ada Prof. Yati Wening, ada saya sendiri, ada istri saya, mengadakan rapat kecil-kecilan. Sebenarnya konsep menjaga Al-Quran yang selama ini ada, yaitu hafalan dan sebagainya itu. Kami berinisiatif untuk mengkaji otak, di mana otak itu kemampuannya luar biasa, yang sampai saat ini hanya digunakan 10% nggak ada. Dan kami ingin melihat apakah mungkin Al-Quran ini bisa dioptimalkan dengan cara mengoptimalkan fungsi otak. Terus kami namanya HOBI, Holistic Brain Improvement. Holistic Brain Improvement itu dalam kajian kami adalah sebuah peningkatan potensi otak, di mana melihat yang jenius itu selama ini hanya orang-orang dari autis. Jadi hanya sedikit orang autis. Einstein, terus Mozart dan sebagainya itu adalah orang-orang yang berawal dari autis, sakit, tapi mereka mempunyai nilai jenius yang luar biasa. Terus kami berusaha untuk menampilkan apakah nggak mungkin orang normal bisa seperti jenius itu, dan apakah mungkin orang yang normal itu bisa melebihi. Karena kami Muslim, kita mengujinya melalui Al-Quran dan melalui ayat-ayat Al-Quran, sehingga nanti akan terjawab selama ini jenius dalam kategori ke saintis dan sebagainya. Kami ingin mewujudkan bahwa otak manusia itu diberi akal untuk dilebihkan dari yang lain. Apakah ini bisa terwujud atau tidak? Akhirnya kami mulai sebuah kajian. Kami bersama MIN di Madiun, ada 2 sekolah, kita mengambil 30-30 untuk menjadi kajian kami. Mereka dikasih makan sama, dikasih perlakuan sama untuk melihat hasilnya. Kami menyiapkan ujinya itu dari EEG, ECG, terus psikologi, karena memang kita melibatkan beberapa profesor dari disiplin ilmu yang berbeda-beda untuk melihat apakah mengubah sifat dan sebagainya. Ternyata dengan menggunakan optimalisasi yang kita maksud adalah menggunakan gelombang. Gelombang yang kita wujudkan adalah 3. Pertama, gelombang infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Kalau gelombang infrasonik ini sampai saat ini adalah sebuah gelombang yang berbunyi tapi tidak terdengar oleh otak manusia. Ini kami bingung pada saat itu. Akhirnya kami memutuskan untuk menggunakan gelombang audiosonik, di mana gelombang itu kita ukur 350 Hz sampai 800 Hz. Apakah bisa berdampak? Karena warna itu berasal dari gelombang. Terus gambar itu berasal dari warna.
sebuah gambar pasti diawali dari gambar itu adalah dari warna, baik warna hijau, hitam, ataupun yang lain-lain. Kita meyakini, kita uji dengan kentongan itu. Ternyata dengan potensi kentongan yang 350 Hz sampai 800 Hz, di luar perkiraan kami, anak yang biasanya tertutup menggunakan retina, itu bisa tanpa menggunakan retina. Mereka langsung berhubungan dengan otak. Mata retina tidak menginformasikan gelombang otak langsung bisa menyambut. Retina walaupun ada sinar sedikit dia bisa menerjemahkan. Terus berlanjut ternyata membawa dampak. Karena di sini adalah sifatnya itu konsentrasi, akhirnya terwujud. Karena di sini sifat konsentrasi untuk menurunkan gelombang dari gelombang alfa menuju theta, mulai alam bawah sadar meningkat. Sehingga konsentrasi anak mulai meningkat, perilaku anak mulai meningkat, dan sebagainya. Kami meneruskan dengan gelombang yang lain, gelombang infrasonik. Ternyata dengan Al-Quran itu gelombang infrasonik bisa terwujud, yaitu gelombang yang tidak didengar oleh orang lain, tetapi mempengaruhi fungsi otak, membaca di dalam hati dan menggetarkan otak sang anak. Dia membaca langsung bergetar itu otak. Karena apa? Karena tajwid. Kenapa? Karena makhraj huruf. Tapi ini saya tidak bisa menjelaskan karena bukan bagian kami menjelaskan tentang hal itu. Nanti moga-moga akan dijelaskan secara detail. Nah, itu sangat berpengaruh. Makhraj huruf, tajwid itu bisa betul-betul menggerakkan, memberikan vibrasi kepada sang otak. Ini yang membuat kami merasa surprise. Penelitian kami hanya ingin meningkatkan potensi otak untuk hafalan, untuk sains, ternyata meningkat. Bahwa ini bisa digunakan untuk menyimpan Al-Quran dalam otak. Akhirnya kami tingkatkan untuk mendefrag otak, menjadikan otak mempunyai file folder-folder, file-file dan subfile. Kami gunakan itu ternyata terwujud karena apa? Infrasonik bisa diwujudkan dengan membaca Al-Quran dengan tajwid dan makhraj yang benar. Ini muncul. Akhirnya kami berusaha memberikan mendefrag otak itu dengan membuat folder-folder. Nah, setelah kita membuat folder-folder itu muncul lagi pengalaman uji. Ternyata anak mampu menggambarkan Quran itu. Karena anak diajari menggunakan gelombang otak, dia mampu memotret halaman per halaman, surat per surat. Dengan kemampuan gelombang otak infrasonik itu, anak mampu memotret Quran itu, dipotret, ditaruh di folder. Sehingga anak akan mengetahui halaman pertama, halaman kedua dari juz pertama, halaman sampai juz ke-20, halaman per halaman. Kalau dipanggil halaman ke-10 akan muncul dan akan dibaca oleh anak itu. Setelah itu muncul akan dibaca. Ini diawali dari juz amma. Juz amma mulai dari mulai An-Naba sampai An-Nas. Kita coba mau dilakukan dari surat terpendek Al-Ikhlas. Ternyata terbukti. Mereka menaruh di folder. Kami membuat folder. Ada beberapa folder tubuh kita untuk menaruh Quran itu. Surat-surat itu. Dari juz 30 meningkat menjadi juz 1. Ternyata subhanallah, ternyata bisa disimpan halaman per halaman. Terus halaman per halaman dan ayat per ayat. Mereka menyimpan salah satu contoh, example, halaman 1 ditaruh di rambut, halaman 2 ditaruh di dahi, terus Al-Fatihah taruh di jantung atau hati. Ternyata anak bisa memanggil itu dengan cepat. Sekarang saya baru tahu bahwa kenapa selama ini kita membaca Al-Fatihah tidak tahu tempatnya, tapi kita bisa berucap. Pada saat setelah sholat, tahu-tahu kita Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahmanirrahim. Kemarin saya bingung itu ditaruh di mana, tidak ketemu. Sehingga ini akan mudah lupa pada saat surat-surat yang tidak pernah dibaca. Dengan adanya kajian ini menggetarkan sang otak, membuat folder, ternyata anak mampu menaruh surat-surat itu di folder-folder itu atau di lemari-lemari itu.
mereka bisa memanggil sehingga tidak mudah lupa. Kalau hanya menghafalkan akan mudah lupa. Yang kami kaji. Nah, kami kajinya begini. Kita menghafalkan itu sebenarnya adalah menghafalkan tulisan seperti bahasa Indonesia karena kita berawal dari sains. Roti, jambu apa itu yang dihafal tulisannya. Kalau ingin menghafalkan sampai 1000 kata, dia menghafalkan tulisannya. Kami uji dengan cara mengubah menjadi gambaran. Jadi kalau dia ada rambut, digambarkan rambutnya. Kalau ada hidung, digambarkan hidungnya. Sehingga akan tidak mudah. Nah, dari proses inilah subhanallah bisa memfoto semua yang ada di depannya. Baik itu mata pelajaran sampai apapun di alam ini. Bisa difoto dan diletakkan di folder-folder itu. Alhamdulillah berarti ini sudah muncul. Oh, kalau Quran bisa digambarkan, bisa difoto, suratnya bisa ditaruh di folder. Terus juz pertama halaman bisa ditaruh di folder. Kami juga menemukan lagi. Setelah anak mengetahui ini, mereka mencoba untuk menggunakan arti per kata, ternyata lebih dahsyat. Otak bisa melihat artinya, bisa membuat kesimpulannya, dan otak bisa mendengar setelah optimalisasi menggunakan infrasonik, membaca Quran di hati dan menggetarkan di otak. Ternyata akan muncul suara itu, sehingga voice note bisa direkam. Sehingga kalau dia mendengarkan audiosonik murotal, dia bisa merekam dan bisa melihat artinya. Setelah melihat artinya, melihat tulisan Arabnya, terus dia bisa melihat artinya dan dia bisa mengartikan dengan pola otak itu sendiri. Sehingga dalam satu kesatuan waktu, otak bisa mendengarkan suara, terus dia melihat tulisan Arabnya, melihat artinya, dan mampu menerjemahkan. Dan kami menggunakan terjemah arti perkata. Ini adalah sebuah terobosan menurut kami, dan kami perkenalkan kepada teman-teman NU karena kebetulan kami orang NU. Sehingga ini saya berikan, pertama kami datang kebetulan saya kenal dengan Gus Huda ini di Darul Falah Jombang. Akhirnya kami perkenalkan sampai ke Tebuireng, ke teman-teman pondok-pondok untuk bisa memperkenalkan metode ini. Insya Allah anak dengan metode ini tidak membebankan pikiran, karena konsep ini adalah menggambarkan atau memunculkan gambar di otak. Mungkin itu apa yang bisa saya jelaskan untuk sementara waktu. Ini biar ahlinya menjelaskan tentang keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat bahagia, sangat terima kasih. Ini ada seorang peneliti sains bisa membantu kaum Nahdien yang rata-rata notabene itu bertempat di pondok pesantren. Bawaan orang NU itu yang harus dipegang sebagai mutunya adalah al-muhafadzah alal qadim shalih wal akhdu bil jadidil aslah. Menjaga yang lama, yang masih bagus, mengambil sesuatu yang baru, yang lebih bagus. Dalam sejarah, kurun sejarah, mulai Nabi Muhammad dituruni wahyu, Nabi Muhammad hanya memilih sebagian sahabat untuk dijadikan sekretaris, menuliskan ayat-ayat yang waktu itu tidak seperti kitab-kitab yang lain, diturunkan sekali. Al-Quran diturunkan berapa ayat, sampai sehingga terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam madina. Itu wakilah menurut satu pendapat itu ayat terakhir, karena Al-Quran itu sudah sempurna dari segi
tulisannya, dari segi isinya, dari segi apa kandungan yang di dalam, itu sudah dianggap sudah sempurna. Zaman Nabi tidak ada satupun sahabat selain sahabat yang ditugaskan untuk mencatat itu diperbolehkan menuliskan Al-Quran. Sampai Nabi bersabda, la taktubu anni ghairil Quran, jangan tuliskan sesuatu apapun dari saya kecuali Al-Quran. Itu sejarah pertama pada waktu Nabi. Setelah berjalan waktu, Nabi wafat, ganti Abu Bakar yang menjadi khalifah pengganti Nabi. Beliau ketika menjadi khalifah, banyak sekali juga sahabat yang hafal Quran, sedikit demi sedikit ada yang meninggal. Sahabat Umar dan sahabat Ali pingin sowan kepada Abu Bakar dengan satu tujuan, gimana Abu Bakar, apa Quran ini nggak kita usahakan kita tulis tuh. Abu Bakar menjawab, saya tidak berani, Nabi aja tidak boleh, masa saya akan membolehkan. Itu pun sampai 3 kali beliau didatangi oleh sahabat Umar. Akhirnya hanya apa yang diusahakan oleh Abu Bakar, karena beliau sangat tidak berani apa yang sudah dilarang oleh Nabi waktu itu. Abu Bakar akhirnya inisiatif mengumpulkan manuskrip tulisan-tulisan di pelepah kurma, di batu-batuan, ataupun di kulit-kulit hewan yang waktu itu sebagai media untuk menuliskan Al-Quran. Setelah dikumpulkan, akhirnya tulisan atau manuskrip itu diletakkan atau dititipkan pada salah satu istri Nabi, ada yang ngomong ya putranya Nabi. Setelah beliau wafat, ganti khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab tidak sempat untuk menangani itu karena beliau pada waktu itu sangat-sangat genting. Banyak sekali orang yang ingin keluar dari Islam, murtad. Sudah setelah selesainya Khalifah Umar bin Khattab, ganti Khalifah Utsman bin Affan. Beliau ini sangat respect dengan keinginan dari sahabat terdahulunya, sahabat Umar, untuk mengumpulkan para hufat dengan keinginan satu tujuan, bagaimana Al-Quran ini tetap bisa terjaga. Akhirnya sahabat Utsman menyetujui semua sahabat yang masih tersisa, yang masih hafal satu daerah dan daerah lain dikumpulkan dalam satu majelis, dimintai pendapat. Akhirnya beliau memanggil sahabat Abul Aswad Ad-Du'ali sebagai ahli tata bahasa Arab pada waktu itu, diperintahkan untuk menjadi koordinator penulisan Al-Quran. Sehingga jadilah waktu itu usaha menjaga Al-Quran dengan cara ditulis. Tujuannya apa? Agar anak turun yang masa depan Islam ini bisa terjaga sampai ila yaumil kiamah. Tujuannya Utsman begitu, tidak ada lain. Bukan maksud sahabat Utsman itu ngelangkai apa keinginan Nabi, enggak. Tapi al-muhafadz al-qadim soleh di situ tinjauan NU-nya itu. Berahdu menjadi aslah pada waktu itu. Selanjutnya setelah sahabat Utsman mempunyai tulisan yang dianggap pada waktu itu mushaf yang harus dipakai untuk seluruh negara yang ada Islamnya. Nah, setelah perkembangan waktu ada penjagaan lewat
ya musabaqah tilawatul Quran kalau di Indonesia. Sampai di negara-negara lain, negara Islam mendirikan itu, Mesir, Saudi Arabia, Malaysia, semuanya bikin musabaqah tilawatul Quran. Intinya tetap bagaimana Al-Quran tetap terjaga. Hari ini saya ditemui oleh Bapak Cahyo yang mempunyai penelitian ya, yang saya anggap ini sangat bagus, sangat bermanfaat. Mungkin ini solusi untuk menjaga Al-Quran dari hilang atau perubahan. Kalau dulu zaman Nabi, muhafadzatul Quran bil hifdzi. Pada waktu sahabat Utsman, muhafadzatul Quran bil kitabah. Hari ini insya Allah saya pribadi ini fokus sekali muhafadzatul Quran bitaswiril Quran bil akli. Jadi menggambarkan Al-Quran dalam akal. Ya semoga ini bisa bermanfaat. Bukannya mengurangi apa yang sudah ada, bukan menentang apa yang sudah ada. Ini mungkin adalah solusi menggampangkan sesuatu yang lebih baik, saya pikir. Karena apa? Kalau Al-Quran yang dihafalkan hanya lafadznya, sedangkan makna tidak mempengaruhi karena dia tidak menghafalkan makna. Dengan ini holistic brain ini punya metode sekalian menggambarkan arti, sekalian juga ayatnya. Nah ini sangat-sangat bagus, semoga bisa diterima. Saran bagus, kenapa tidak? Apapun yang bagus itu kita jaga kalau bisa dikembangkan. Sekian dari saya, mungkin itu tanggapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.